siang buat anak-anak semua. Siang, Pak. Pak, Gimana kabarnya hari ini anak-anak? sehat. Mantap, luar biasa ya. Oke, sebelum kita memulai layanan pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita memulai terlebih dahulu dengan doa agar materi layanan yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian terima dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ke depannya nanti. Baik, untuk doa Bapak persilakan yang memimpin ketua kelas si Hendra. Silakan Hendra. Baik, terima kasih kepada anak kami Hendra. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan sedikit untuk daftar hadir pada layanan siang hari ini. Nanti akan Bapak berikan linknya melalui WA grup ya anak-anak ya. Sebelum kita memulai, Bapak mau nanya nih, semua bisa bernyanyi hafal lagu Halo Halo Bandung nggak? Hafal. Hafal. Baik, kita nyanyikan Halo Halo Bandung dulu ya, untuk biar lebih semangat dan juga menunjukkan kecintaan kita terhadap negara yang kita cintai. Kelihatan kira-kira ya. Baik, sebelum kita memulai, Bapak mau cek daftar layar ya, daftar hadir di layar ya. Iya. Si Hendra ada? Oh, ada tadi ya. Berarti hadir semua ya. Hadir, Pak. Baik. Oke, untuk pertama Bapak akan tampilkan materi nih. Nah, dan Bapak akan sampaikan tujuan layanan kali ini, yaitu agar peserta didik dapat memahami tentang apa itu etika serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai nih, Bapak mau tanya dulu nih, sesuai kesepakatan kita minggu lalu, bahwasanya minggu hari ini kita akan mengadakan layanan bimbingan klasikal dengan tema apa itu etika, dan estimasi waktu kira-kira sekitar 45 menit ke depan ya. Baik, anak-anak Bapak siap kira-kira mengikuti layanan hari ini? Siap. Baik. Oke, Bapak akan langsung mulai ya. Nah, yang pertama tentang apa itu etika. Coba Bapak mau tanya nih, menurut pemahamanmu apa itu etika? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Hendra silakan. Etika itu sopan santun, Pak. Ya, silakan. Etika itu adalah perilaku atau sikap seseorang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Etika perilaku atau sikap seseorang gitu ya. Etika itu adalah kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat yang sejatinya telah melekat pada diri individu. Ya, jelas ya. Kebiasaan hidup, tata cara dan juga perilaku yang melekat secara dalam diri individu masing-masing. Oke. Nah, kemudian apa manfaat dan tujuannya? Coba Bapak tunjuk. Juli, silakan dibaca Juli. Seseorang memiliki rasa tanggung jawab. Manfaat dan tujuannya tadi sudah kita simak bersama, yaitu seseorang memiliki rasa tanggung jawab, dipakai sebagai pedoman, menjaga ketertiban dan keteraturan, jadi kontrol sosial, acuan untuk memecahkan masalah. Yang berikutnya, apa saja yang termasuk dalam etika? Oke, coba dibaca dulu Andi, silakan. Ini ya poin pertama yang termasuk dalam etika, yaitu jujur, berbelas kasih terhadap sesama. Artinya kita
kita harus jujur dan juga bersimpati atau berempati terhadap orang lain. Baik, Bapak rasa sudah cukup jelas ya, berperilaku yang baik dan menjauhi perbuatan yang salah. Yang ketiga itu ada rukun, kemudian sabar, tidak egois atau mementingkan diri sendiri, gotong royong. Kemudian ada muncul pertanyaan, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, oke. Yang pertama dalam pergaulan, coba Bapak minta kepada Anggreni, silahkan dibaca Anggreni. Baik, terima kasih. Ya, itu yang pertama ya, menghormati dan menghargai. Nah, kemudian ada poin kedua, yaitu sikap mau mengerti. Yang ketiga ada sikap saling membantu, dan yang terakhir ada sikap saling percaya. Bagaimana menghormati dan menghargai yang dimaksud di sini? Coba Bapak mau tanya dulu sama anak-anak Bapak. Coba siapa yang bisa kira-kira menjelaskan sedikit mengenai menghormati dan menghargai? Ada? Saya Pak. Oke, Hendra, silakan. Nah, selain itu ada contoh lain, yaitu bagaimana? Nah, di sini ada dikatakan menghargai. Contoh, apabila ada temanmu yang berhasil melakukan tugas atau melakukan sesuatu, boleh kita beri apresiasi. Namun, kalau dia gagal, bukan berarti bisa untuk dibully, tidak, bukan seperti itu ya. Dan kemudian ada yang namanya sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti ini bagaimana? Nah, sikap mau mengerti ini contoh ketika ya. Nah, baik. Berikutnya kita akan bahas mengenai etika di sekolah, gitu ya. Nah, coba ini etika di sekolah ini bagaimana? Nah, ada yang bisa kasih tanggapan? Kira-kira? Oke, baik, silakan. Jadi etika yang ada di sekolah ini contohnya yaitu berpakaian rapi, Pak. Yang pertama berpakaian rapi, gitu ya. Dan kemudian ada yang namanya menghormati guru dan pegawai dan juga siswa-siswa yang lain, ya. Jadi bukan hanya guru dan pegawai, tapi teman-temanmu juga, gitu ya. Yang ketiga yaitu seperti yang dikatakan si Anggra ini tadi, memperhatikan masyarakat dan keluarga. Ini yang pertama, yaitu ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua. Dan kemudian ada yang namanya toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, etika ketika makan dan minum. Faktor apa saja yang mempengaruhi etika seseorang? Ini ada yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri individu masing-masing, yaitu seperti pengetahuan, ya. Dan kemudian ada yang namanya faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Contohnya Bapak ambil di sini faktor lingkungan, gitu ya. Agar lebih paham, Bapak punya video nih. Baik. Itu etika yang pertama, video yang pertama ya. Bapak akan tampilkan video yang kedua. Bapak mau ajak anak-anak Bapak semua untuk berdiskusi. Nah, berarti kali ini kita buka seksi diskusi terkait dengan apa materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini, dan juga video yang sudah Bapak tayangkan barusan, ya. Jelas ya. Untuk anak-anak Bapak, kalau ada yang mau memberi tanggapan
pertanyaan dan juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari temanmu, silahkan. Bapak akan kasih waktu. Begitu ya. Izin bertanya, Pak. Oke, baik. Miser, silahkan Miser. Jadi begini, etika itu kan berkaitan dengan norma tentang tentunya setiap daerah memiliki etika dan norma yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi situasi tersebut? Istiadat itu di setiap daerah yang berbeda. Maka hal tersebut, ketika kita ke daerah yang lain, kita harus menjaga sikap perilaku kita. Terima kasih, Pak. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya bukan etika memang sih yang berbeda-beda di setiap daerah, namun kebiasaan suatu daerah yang berbeda-beda atau adat istiadat. Jadi etika itu tetap bernilai positif atau bersifat. Jadi yang berbeda itu cuma adat istiadat setiap daerah sebenarnya. Jadi itu saja. Terima kasih buat Andi ya. Jawabannya hampir sama dengan diametri tadi ya. Baik, Bapak simpulkan saja. Nah, sesuai dengan pertanyaan Miser tadi, bagaimana kita menghadapi etika yang berbeda-beda di setiap daerah, gitu ya, Nah ya. Tapi di sini Bapak akan luruskan, sebenarnya bukan etikanya yang berbeda. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak. Dalam penerapan etika yang baik itu, bagaimana jika seseorang melakukan kesalahan? Apa yang seharusnya perilaku apa yang tepat? Baik, terima kasih. Oh, ada yang angkat tangan nih, Alwin, silakan. Siapa nih? Linda ya. Memberi tanggapan, Pak. Oke, silakan Linda. Nah, kalau menurut saya, perilaku yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan kepada seseorang, pertama, kita perlu minta maaf, dan yang kedua, kita harus bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang kita lakukan, dan kita harus menerima setiap konsekuensi dari kesalahan kita tersebut. Terima kasih. Ya. Nah, Bapak mau ajak anak-anak Bapak untuk membuat kesimpulan berdasarkan materi yang sudah kita bahas hari ini. Ada kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan anak-anak Bapak semua? Silahkan. Oke, ada Agnes. Bapak, Oke, baik, silahkan. jadi kesimpulannya adalah dari materi kita tentang etika pada hari ini, yaitu bahwa etika amatlah penting dan Untuk tugas anak-anak Bapak selanjutnya, Bapak akan berikan link tentang lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak akan bagikan linknya melalui WA group ya, anak-anak ya. Silakan isi sesuai dengan pemahaman kalian. Dan kemudian kalau tadi kegiatan kita mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Baik, dengan ini maka sesi layanan kita pada siang hari ini sudah berakhir, dan Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak Bapak semua ya. Dan juga di sini saya ucapkan terima kasih buat Bapak dosen, Bapak Ismail, Bapak Bildi, dan juga guru pamung Ibu Datik. Terima kasih Bapak Ibu. Dan buat anak-anak, Bapak ucapkan selamat siang, Yahoo.